Lalu bagaimana posisi terkini hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua? Sudah ada Daniar Ahri di kawasan Kota Tua Jakarta. Daniar, silakan. Iya, selamat sore Punce dan juga untuk Anda seluruh warga DKI Jakarta yang sedang menyaksikan CNN Indonesia. Tentu yang paling dinantikan adalah bagaimana hasil hitungan cepat versi LSI, SMRC dan juga Polmark. Sama seperti saya, seluruh warga Jakarta yang saat ini sedang bersantai di Museum Sejarah Jakarta juga sangat-sangat menantikan itu semua. Memang tadi sudah ada konferensi pers dari Anies Sandi yang menyatakan rasa optimisme dan juga rasa kemenangan yang memang tergambarkan dari apa yang masuk ke bank data LSI, SMRC dan juga Polmark. Saya akan berikan satu persatu untuk Anda, dimulai dari LSI terlebih dahulu, di mana data yang sudah masuk ataupun suara yang sudah masuk sebesar 98,86%, di mana Anies Sandi dinyatakan unggul sementara oleh LSI dengan perolehan sebesar 55,63%, berbanding sangat jauh dengan Ahok Jarot yang hanya memiliki suara sebesar 44,37%. Saya akan coba refresh lagi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pembagiannya per wilayah DKI Jakarta, karena yang menarik di sini tepatnya di wilayah Jakarta Pusat saja. Kalau saya bercermin ke putarannya pertama lalu, Jakarta Pusat ini belum bertuan karena tidak ada satupun pasangan calon yang menyatakan punya lumbung suara di sana. Tapi ternyata untuk wilayah Jakarta Pusat saja Anies Sandi memiliki angka yang sangat-sangat jauh, yakni 56,24% berbanding dengan Ahok Jarot sebesar 43,76% versi LSI. Tapi bagaimana dengan SMRC? Saya akan unjukkan kepada Anda bagaimana hasil hitungan cepat versi SMRC. Data yang sudah masuk belum jauh, yakni sekitar 98,00%, memang berbeda dengan LSI yang tadi saya sudah bacakan. Tapi untuk pemetaan yang masih tetap sama, bahwa Anies Sandi dianggap lebih unggul dengan perolehan 58,31% berbanding 41,69% untuk pasangan calon nomor urut 2 yakni Ahok dan juga Jarot. Sementara untuk Polmark yang juga merilis datanya setiap 1 detik sekali satu suara kemudian masuk diperbaharui, sudah ada 99% suara yang masuk di bank data Polmark. Itu artinya tinggal 1% lagi. Apakah akan mungkin terus-terus berkejaran? Ternyata angkanya sudah masuk sebesar 57,54% berbanding dengan 42,46%. Memang peta seperti ini sudah disimpulkan menurut survei yang dirilis pada tanggal 12 April yang lalu. Tapi angkanya tidak sejauh ini. Nah, memang kita harus menantikan bagaimana hasil rekapitulasi suara yang resmi akan diberitahukan kepada KPUD. Tapi yang perlu kita ingat, yang perlu kita refresh sedikit, bahwa pada putaran pertama yang lalu hasil survei dengan hasil rekapitulasi KPUD hanya berbeda 0,17 hingga 1%. Itu artinya hasilnya mendekati akurat. Apakah memang Jakarta sudah siap untuk menerima gubernur yang baru, ataukah harus mengucapkan selamat kembali bekerja untuk pasangan ataupun gubernur-gubernur petahana? Kita coba lihat nanti ya. Tapi memang angka yang masuk ini sudah semakin mendekati angka 100%. Bahkan untuk LSI saya saat ini, di data saya di tangan saya sudah mencapai 99,43%. Kita tinggal nantikan. Saya dan juga seluruh warga Jakarta yang ada di Museum Sejarah Jakarta ini menantikan jika memang Anies Sandi benar-benar memperoleh kemenangan berdasarkan hasil rekapitulasi KPUD DKI Jakarta. Kami pun tentu saja benar-benar menantikan hasil kerja nyata berdasarkan slogannya ya, maju kotanya dan juga bahagia warganya.